tadi kehausan terus guys ini. Ini panas sekali guys. Awas bro. Mereka awas-awas terus guys kalau saya ingetin guys. Bagaimana ini mereka ini? Awas-awas terus nih guys. Kita lagi mau ke mana nih guys? Coba Rais. Coba Rais. Nah, kita ini pakai mobil Luxio guys. Kita OTW guys ya guys. Kita pelan-pelan guys. Ini kalau bisa pergi jalan. Tungguin aja. Kok coba rondo? Wes, iya saken. Iya, papimu ya ngono ku. Sakno. Iya lah papi iki. Lah ya apa iki lah? Heeh. Man, Man. Harus ada komunikasi ya teman-teman. Oh. Harus ada pembagian tugas seperti apa? Jangan bisa. Tangan iki. Ono koncone. Ono koncone gak kuat terus yo. Eling but. Terpal, makan dulu. Apalagi kurangnya apa lagi? Papi ki ya Allah ya Tuhanku ya Korim. Yo yang lapar makan ke sini ayo. Mereka berlomba-lomba guys. Ayo man. Mana semangatmu man? Mega iki suwen iki, tenan iki. Kak, kowe iki do mega ejan. Kita lagi merakit guys. Ah Iman iki gak tembus-tembus. Wes gak lulus kamu sekolah. Wah enak rek. Iki mbah mangan tok ae. Saken iki. Mangan jenenge sepe. Apa iku? Singkong. Oh iya. Put mangan put. Ojo mangan ae kan put. Semangat ayolah. Lala, semangatlah. Mereka baru datang guys. Nih guys. Wah, penguasa baru guys guys. Oh, salam masih. Nginep sini ya? Iya toh. Yo. Kamu Enggak nginep. Ini loh, udah naik jalan turun loh. Jangan ketawa aku kamu. Udah enggak bisa biru itu. Ya, sini kono. Sopo Revo, kamu jangan makan dulu, kamu pasang itu dulu. Ayo tolong. Kakak Jarno. Iman iki rentos iki. Man, ayo man. Ah, kamu iki. Ayo Iman belala pokoknya wis. Bang ngono iki. Kowe meneng ae rokokan tok ae. Seneng opo, Bi? Rokokan terus iki, Bi? Kowe iki dinteni ket mangeset tok. Semangat. Guys, masuk kene guys, tak foto guys. Ayo guys, 1, 2, istirahat. Waduh, Bebot akhirnya datang juga guys. Ini dia. Ayo naik dulu. Mau makan di sini. Ayo makan dulu sana. Ini istrinya Pak Jumbo. Loh,
Pak Budyo, semangat. Wah, ini malang krek tuh iki. Wah, iki bisa nih. Bagian sound system, guys. Ayo, ayo. Ini adalah apa ya, kekeluargaan aja kita ya, karena di situ tulisannya Ben Katon Gunani. Saya rindu semua boleh berjabat tangan dulu sebelum kita memulai ibadah kita sambil bilang Ben Katon Gunani. Ben Katon Gunani. Ben kata gunane. Ben wis. Ben. Ben, pokoknya Ben. Ben Ketok Gunani. Bahasa Indonesianya supaya kelihatan kegunaannya. Supaya bermanfaat. Siapa yang mau hidup kita bermanfaat? Saya. Kau Ben aja duluan. Nanti kita diambil dari Pak Prayogo. Iya. Atau boleh pulang mungkin? Nanti camping tadi ya. Puji nama Tuhan. Dari sini saya melihat banyak wajah-wajah baru. Kalau melihat ada Pak Trisulo yang dari jauh, Pak Bagio, Mas Andre, yang baru Pak Jumpo, selamat datang. Semangat. Ada keluarga dari juga Pak Prasyo ya, saya lihat di sini. Puji nama Tuhan, kita semua di sini adalah keluarga kerajaan Allah. Building Kingdom of God. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan datang sama Tuhan. Biarlah acara malam hari ini benar-benar hidup kita jadi bermanfaat di hadapan Tuhan. Kita boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau saat ini kita ada, kita yakin dan percaya itu semua karena Roh Kudus menolong kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa. Tapi bersama-sama dengan Roh Kudus kita akan berguna. Berkata Gunani. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau datang sama Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita undang Roh Kudus hadir. Biarlah Roh Kudus yang melawat setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Jiwaku
mengucap syukur karena kalau kami boleh hadir di tempat ini dengan hati yang diberkati Tuhan, kami percaya semua sukacita itu asalnya dari Tuhan sendiri. Juga ya Tuhan, bila ada beberapa teman yang belum sampai di tempat ini masih di dalam perjalanan, kiranya Tuhan menyertai perjalanan mereka sehingga boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Tetapi ya Tuhan, bila kami datang di tempat ini dengan pergumulan yang belum terselesaikan, izinkan kami untuk tetap mengucap syukur karena kami percaya Tuhan sudah bekerja dan akan terus bekerja untuk berkat bagi kami semuanya. Selanjutnya ya Tuhan, kami rindu hadirat Tuhan menyertai kami semuanya ya Tuhan. Biarlah semua rangkaian acara yang sudah dipersiapkan oleh panitia semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga pada akhirnya kalau kami boleh datang di tempat ini, kami hanya rindu ya Tuhan, mata hati dan rohani kami hanya tertuju kepada Tuhan. Setiap hamba Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan untuk memberkati kami di dalam pelayanan firman maupun di dalam pelayanan yang lain secara khusus, kami rindu roh Tuhan menyertai mereka dan kami semuanya, sehingga semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya ya Tuhan, kami menyerahkan cuaca, juga kelancaran semua acara, bahkan makanan yang minuman yang boleh kami nikmati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami rindu Tuhan yang menjamahnya, sehingga kami terhindar dari penyakit, bahkan kami boleh menikmatinya dengan sukacita dan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah dan semua rangkaian acara, baik malam hari ini maupun besok, di dalam perkenanan dan hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengan hati yang meluap ucapan syukur, kami naik berdoa. Mari kita semuanya yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Haleluya.
datang dengan senyuman yang terbaik. Terbaik. Sukacita dalam hidup dengan iman percaya, saudara katakan itu. Kita diberi kuasa dari Raja yang mulia. Amin. Saya enggak. Saya enggak tahu. Terima kasih semua sudah hadir dengan penuh sukacita, penuh semangat. Karena kita pujian Tuhan yang Tuhan Putri. Oke? Apa Tuhan Putri? Yes. Satu, Tuhan kita punya kuasa. Yang kedua, Tuhan kita punya yang ketiga, Tuhan punya hikmat. Urutan lagi ya. Tuhan kita 1, 2, 3. Oke Mas Yaya.
kami sedang memuji menyembah Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hati hamba, urapi kami semua yang mendengarkan. Roh Kudus sudah mengalir ke tempat ini. Buka hati pikiran kami, dan kami akan terima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Berfirman kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus. Mari kita semua yang siap diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat dulu Bapak Ibu, shalom. 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 Masih dua orang, shalom. Shalom. Di Tuhan, ya. Jangan khawatir, nanti malam kita akan nyate. Oke. Nyate apa? Ya. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terima kasih untuk kehadirannya. Ya, saya minta maaf mewakili teman-teman panitia, barangkali persiapannya kurang baik ya, mungkin kurang dalam berbagai hal ya, karena ini memang sifatnya spontanitas gitu ya. Tapi saya yakin yang dan percaya bahwa kalau kita lakukan walaupun spontanitas, ketika semua untuk Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Amin. Ya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Nah, saya sedikit akan menyampaikan apa yang saya dapat dari Bali kemarin tentang konferensi pria. Tapi sebelumnya saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pendeta Cumpau di Sangkatangan. Terima kasih untuk tangan untuk kehadirannya, juga Bapak Eko Wibanya ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana kita hidup menghadirkan kerajaan Allah. Ya, jadi kalau saya mengatakan begini, tugas orang Kristen hanya dua, ya. Yang pertama tugasnya melayani Tuhan. Katakan melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu menghadirkan kerajaan Allah. Ya. Melayani yang pertama melayani tanpa syarat. Katakan melayani tanpa syarat. Jadi kita melayani tidak boleh dengan syarat, ya. Tidak boleh dengan tapi, ya. Tidak boleh dengan imbalan. Yang pertama kita melayani tanpa syarat. Yang kedua kita melayani sampai terluka. Katakan sampai terluka. Sampai terluka. Belum terluka belum melayani. Katakan amin. Ya. Seperti Yesus melayani kita, bahkan nggak cuma terluka, tapi sampai mati di kayu salib. Suami istri ini melayani harus sampai terluka. Ya, nah kita dibentuk oleh apa yang kita kerjakan. Yang ketiga melayani sampai akhir. Katakan melayani sampai akhir. Ya, jadi prinsip melayani ada tiga. Yang pertama tanpa syarat, yang kedua sampai terluka, yang ketiga sampai akhir, Bapak Ibu. Yang kedua tugas orang Kristen mempersiapkan kematian. Katakan mempersiapkan kematian. Semuanya pasti akan mati. Ya. Kita dikagetkan dengan saudara kita Pak Bimo, ya. Saya nggak nyangka Bapak Ibu. Belum diberangkatkan kremasi, tiba-tiba dapat kabar Wenda, istrinya Pak Ambar, ya usianya 42, iya Pak. Dia ya juga sudah pulang dari rumah sakit, ya itu di rumah sudah kelihatan sehat, tapi tiba-tiba harus dipanggil Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi sebelum kita dipanggil Tuhan kita harus melayani. Katakan melayani. Bilang kanan kiri, belum dipanggil Tuhan melayani dulu, gitu ya. Nah ya, jadi melayani Tuhan ini menghadirkan kerajaan Allah, Bapak Ibu ya. Makanya kita harus bersama-sama berjuang satu dengan yang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam Lukas pasal 9 ayat 60 bisa ditemukan Pak? Bisa Pak. Lukas pasal 9 ayat 60 ya. Dikatakan demikian, Lukas pasal 9 ayat 60 ya 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Nah, Bapak Ibu, jadi memberitakan kerajaan Allah itu di mana-mana. Di mana kita tempat, kita harus memberitakan kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah, Bapak Ibu? Roma pasal 14 ayat 17 ya. Apa itu kerajaan Allah? Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan demikian. Roma 14 ayat 17 ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan
sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah itu Bapak Ibu tentang kebenaran. Kalau kita hidup benar, maka ada damai sejahtera dan sukacita. Saudara, saya beberapa waktu yang lalu bergumul karena 2020 saya pensiun. Ya. Saya itu Kristen sendiri dari 65 tahun. Ada satu dosen sekolah S3 di Amerika sekarang, ya. Satu Kristen dosen. Saya tenaga laboratorium Bapak Ibu fungsional. Lalu saya bilang, Tuhan, saya tahun 2027 ini mau pensiun. Ya. Saya pasti nanti ada yang menggantikan saya. Dan saya diminta satu, Tuhan, berikan paling tidak satu orang Kristen yang bisa menggantikan saya. Betul Bapak Ibu. Ternyata kemarin itu 2 hari yang lalu ada beberapa tenaga yang baru. Ya. Tenaga laboratorium itu ada 4, ya. Lalu ada dosen 2. Lalu yang dari berapa? 7 orang ini ada salah satu yang maaf tidak pakai begitu kira-kira gitu. Saya nggak ngomong dari mana pertama begitu. Nah lalu ya sudah kenalan, sudah mereka kemudian kembali ke ruangan. Lalu habis saya badminton di kampus, saya ketemu dia lalu saya panggil, ini kamu kayak gitu. Ya Pak, kamu dari mana? Dari Batak. Wah, pasti. Gitu ya. Kan berapa Pak? Kan berapa? Yang dua. Nasrani ya? Iya. Oh, tahu. Batak. Nasrani. Nah gitu ya. Bisa sih mana? Di HKBP. Puji Tuhan. Doa saya dijawab Tuhan. Jadi kalau kita memberitakan kerajaan Allah, ya, apapun yang kita kerjakan, ketika kita punya kerinduan, Tuhan pasti jawab. Amin. Kemudian saya panggil dia ke ruangan saya, lalu saya panggil beberapa mahasiswa Kristen juga, kebetulan juga dari Batak. Kita di sini Kristen sendiri, kita punya tugas tanggung jawab, ya. Kita harus berbeda dengan yang lain. Saya kita banyak kepada mereka, ya Pak, saya siap dibimbing, saya siap untuk melakukan bagian saya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kerajaan Allah ini bukan tentang makan dan minum, tetapi tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Pertanyaannya, di mana kita menghadirkan kerajaan Allah? Yang pertama di keluarga. Katakan di keluarga. Di keluarga. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan Yesus ada di rumah. Jadi segala sesuatu itu dimulai dari rumah. Kalau di rumah sudah nggak ada damai sejahtera, di rumah nggak ada sukacita, di rumah tidak ada kebahagiaan, saya pastikan kita keluar rumah menjadi sumber masalah. Yaitu dia tidak ada damai sejahtera, makanya dia mencari Yesus, ya, mencari Yesus. Tahu Sakyus naik pohon ara, Sakyus turun. Gampang nggak Sakyus menemui Yesus? Apa? Dimaki, dicaci maki. Makanya kita biasa. Kalau kita mau hidup benar itu pasti ada cacian, ada makian Bapak Ibu. Maka apa yang dikerjakan Sakyus? Sakyus tidak menyerah. Sakyus antusias bertemu Yesus karena Yesus tahu hati Sakyus. Maka itu kita Bapak Ibu, supaya kita semua diselamatkan, supaya apa? Supaya kita berubah. Ya, itu salah satu contoh Sakyus, antusias dia. Bahkan dia mengatakan seluruh dari hartaku akan kubagikan kepada mereka yang kekurangan. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau kita ini mau berjumpa dengan Yesus, dan ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, seharusnya kita berubah hidup kita, ya. Mau diomelin suka kita, ya. Senang ya kan? Terus tadi itu ya, apa ini loh? Dia ngomong, gak koordinasi, gak persiapan, cek ini, mau gak panitia nih sebenarnya. Kita spontanitas. Saya tidak juga membalas dengan benar. Cuma senyum saja nggak apa-apa. Anak ide WO nggak apa-apa. Tapi tolong gitu ya. Saya nggak bisa. Iya. Ya. Ya nggak apa. Bagi saya memang harus seperti itu Bapak Ibu. Ini juga evaluasi untuk kita. Kadang-kadang kita memang ada tantangan. Karena mungkin kita panitianya nggak ada ibu-ibunya Pak Pujaya. Iya. Bapak-bapak sih diomong nopo. Duwe kayak gini kan itu. Gak ono sing diomongno masak opo, ya suku bakar opo gak ono. Duitnya kurang piro. Sing teko sapa wae. Cuma itu, ya kan. Gak ono tugasnya bawa kompor ya.
bukan bagainya Bapak. Nah, mungkin kelirunya di situ kita. Tidak apa-apa banyak orang. Dan mereka itu ya meninggalkan tisu kotor, saya ambil tisunya, saya buang tempat sampah, saya tidak peduli. Yang penting tempat itu bersih. Kalau tempat itu bersih, pasti banyak orang yang suka, pasti orang melihat. Bahkan satu ketika kita di ruang besar gitu ya, ada beberapa orang yang bisa saya, Pak Prayoga, saat ini cium kanan, yang lain, kok Pak Prayoga dosen di Solo? Lah kamu nggak jadi teladan? Nah Ibu, ini tantangan untuk kita semuanya. Di mana-mana kita harus menyampaikan kabar keselamatan, ya. Teladan yang kedua, 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi yang kedua kita menyampaikan kabar keselamatan, kita memberitakan kerajaan Allah di tempat di mana kita sekolah, pengajaran. Makanya banyak sekolah Kristen. Supaya apa? Supaya menghadirkan kerajaan Allah. Supaya apa? Supaya firman Tuhan diberitakan lewat sekolah-sekolah. Saya tidak tahu sekolah sekarang bagaimana. Dulu waktu itu banyak teman saya SMP yang terima Yesus. Karena apa? Bapak Prayogo. Kemudian yang bawahnya lagi pelatihan dan pembinaan. Kemudian bidang kedua, ketuanya siapa Pak? Pak Prayogo. Pak Prayogo. Bidang apa Pak? Bidang hubungan. Nah, hubungan simpul dan persekutuan. Ini Pak Prayogo. Kemudian makanya nanti dari masing-masing bidang ini apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin dikerjakan sehingga kami bisa kita sama tahu apa kerjakan. Karena kalau kita nggak ada kegiatan kegiatan ada lah kegiatan kok. Halo. Ya. Nanti kegiatan kok mesti nggak jelas, mesti gini, kami nggak tahu gini. Biar sekarang ini kita bersama-sama mengerjakan. Kemudian yang lain Pak, bidang hubungan simbol dan persekutuan. Anggotanya siapa aja Pak? Pak Suwito. Yang kedua, misi ya betul. Terus, ya kemudian. Ya, kemudian Pak Yaya dari Senang dan Rela. kemudian Pak Santoro dari BUM. kemudian terakhir hubungan antar sangat simpul dan gereja Pak Kuswar dan Pak Iwan Kurniawan. dan Pak Tito. lanjut bidang ketiga adalah bidang event. Nah seperti ini betulnya bidang event yang nangani. Tapi karena waktu rapat itu event yang datang itu nggak ada, jadi akhirnya dibentuk 7 keluarga muda itu yang bertanggung jawab untuk acara ini. Silakan Pak. Event Pak Evan. Ya, anggotanya. Anggotanya Pak Haris Minato. Ya. Misi Natal dan Pasca. Kemudian. Di catering Andreas Tito Ajo. Ya. Dan Pak Sosial Bapak Sumito. Setelah ini ada tambahan. Ya. Ya, dengan Pak Tri. Belum di betulnya mohon maaf Pak Tri. Mohon maaf. Lanjut bidang yang keempat. Bidang penunjang. Ya. Pak Bagio Yudhoyono. Nah, akhirnya setelah itu 2 jabatan Pak. Mungkin baru tahu. Seperti pada dasarnya pelajaran pria sejati bahwa pria itu adalah sumber. Sumbernya apa? Sumber segala kebaikan, sumber juga segala permasalahan. Kalau sumbernya jernih, baik, maka semuanya akan baik.
Ibu Pendeta Esther ya, yang hari ini pada tanggal 6 Juni Tuhan sungguh sangat mengasihi beliau. Tuhan tambahkan waktu pelayanan beliau di usia ke 17. Kembali 30 Pak. Berapa Bu? Sweet 17. Kebetulan dibalik ya. Oke. Betul ya Bu ya, ke 17 dibalik dikit. Iya, baca dari belakang. Iya. Ibu yang dirasakan di malam hari ini atau hari-hari yang lalu seperti apa? Apakah mimpi hari ini? Saya sebentar hari ini. Saya pikir seperti ini. Sebenarnya saya tadi nggak mau datang karena saya datang besok pagi bersama-sama dengan jemaat. Namun saudara Yahya ini luar biasa merayu sampai saya sempat ke Israel betul kok. Ternyata ada kejutan yang luar biasa. Sekali lagi saya bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang akan malam hari ini atas dukungan doanya, supportnya, sehingga saya sampai detik ini saya melangkah dari 0 ya sampai 71 tahun ini, bukan karena saya mampu dan kuat, tapi berkat kemurahan dan anugerah Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sekali lagi saya tak bisa balas. Hanya Tuhan yang tahu. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, sehingga kami boleh ikut bergabung. Pertama ada di TPC, kedua di BKG. Ini sangat luar biasa. Kalau saya tengok belakang siapa saya ini orang yang dari desa, tetapi semua saudara-saudara baik di tempat ini mendukung saya dalam pelayanan. Meskipun hari-hari sendirian, tetapi ada Mas Kris yang tetap menolong saya, tidak pernah meninggalkan saya. Puji Tuhan. Terima kasih dokter, terima kasih SR, semuanya diberkati Tuhan. Oke, waktu. Spesial kuenya untuk siapa nih Bu Esther? Terima kasih karena kue ini adalah bagi saya mukjizat ya. Tidak pernah terpikir dalam pikiran saya, tapi tiba-tiba datang. Ini saya kasihkan kepada Bapak Ketua BKG. Ya.
Ayo tiga-tiganya maju. Ayo ketua. Iso lah, iso ya. Oke. Saya undang semuanya. Papi. Iso ora iso. Iso ora iso. Kita akan membawakan sama-sama. Ini tempatnya cuma satu. Jangan rebut. Saya mohon bersama-sama menerima bersama-sama. Bersama-sama. Ini bersama-sama. Yang lainnya bagaimana masih tersedia? Boleh pilih yang coklat atau yang pink? Boleh. Buat bapak-bapak melakukan terima kasih supaya visi-misinya tercapai dengan sempurna. Pak Prayogo berdoa untuk Sudah potong kue belum? belum. Belum. Habis itu potong kue ya? Potong puding. Bapak Ibu kita balik berdiri, kita doakan bersama-sama ya. Saya ikuti dengan doa. Kita terus dukung dalam pelayanan Bu Esther, untuk kesehatannya, juga untuk semangatnya. Tuhan kiranya pakai Bu Esther lebih luar biasa lagi. Bapak Surgawi, dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang istimewa, hari yang penuh sukacita dan kebahagiaan. Kami semua sebagai sahabat, sebagai anak-anak, kami sebagai mitra, dalam nama Yesus berdoa untuk hamba Ibu Pendeta Esther, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang berlimpah-limpah, bahkan berkat surgawi mengalir atas Bu Esther. Bu Esther terus melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan, untuk bisa menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat, menjadi alat dan saksi Tuhan dimanapun Bu Esther berada. Terus Tuhan pakai lebih luar biasa lagi. Diberkati Pak Edi yang juga sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan. Juga istri anak-anak di Kertosono diberkati oleh Tuhan. Mbak Dwi yang di Malaysia juga diberkati Tuhan. Suami serta anak-anaknya dan seluruh keluarga besarnya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan yang indah pada malam hari ini. Biarlah berkat surgawi mengalir atas hamba-Mu di dalam nama Yesus, sehingga Bu Esther boleh berumur panjang, boleh terus melayani Tuhan, boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan, untuk hormat kemuliaan Tuhan. Berkati juga jemaat yang dilayaninya dalam nama Yesus. Mereka boleh bertumbuh, bahkan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan setiap hari dalam penyertaan Tuhan, setiap hari dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Saya namanya Bang Yolistiono ya, dari Slumprit Kabupaten Pagelaran Malang Selatan. Begitu. Ya, terima kasih saya diberikan kesempatan. Saya cuma sedikit saja apa yang mau saya
sampaikan ada dua. Yang pertama, tadi Pak Putio sudah menyampaikan bahwa struktur organisasinya, kemudian Pak Ferdi pun menyampaikan visi dan misinya. Nah, yang ketiga dari saya ini, saya tidak semayanan gitu. Dengan kondisi seperti sekarang ini, mungkin yang selama ini ibu-ibu pendamping dari semua tadi di situ kan laki-laki semua. Nah, itu tidak tahu kegiatan suaminya. Nah, maka mohon dukungannya. Kalau suaminya lagi ada acara seperti ini, itu adalah sebenarnya kita punya program yang besar, membangun kerajaan Allah, kira-kira begitu. Itu yang pertama. Kemudian itu saja menurut saya yang penting. Tapi yang kedua ini saya juga teringat bahwa hari ini itu adalah tanggal 6 Juni tahun 2025. Tanggal 6 Juni tahun 2024 yang lalu, yang kesaksian tadi itu menikah, Pak. Artinya dia sedang berulang tahun pernikahan yang pertama. Dia sendiri nggak tahu gitu ya. Iya. Itu saja. Happy anniversary. Tangan saya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Puji Tuhan, terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Ya, saya bersyukur malam hari ini boleh ada di tempat ini. Itu bukan karena kebetulan, tapi saya percaya semua itu karena rencana Tuhan yang indah. Bisa ketemu teman-teman seperjuangan yang lama dan juga bisa berjumpa dengan saudara-saudara yang baru. Mungkin yang belum kenal saya, salam kenal. Ya, saya Jumpau. Di belakang istri saya, Elsie, dan kedua anak saya. Anak saya 2, cowok semua, puji Tuhan. Pengennya cowok cewek tapi cowok semua. Aku lagi berdua, Jumpau. Iya. Dua. Saya lihat di kaki ini luar biasa ya. Membawai berapa? 6 divisi. Ya kan? Nah, itu kan BKD, Band Kantor Tunai. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Dan kelihatan, biar kelihatan manfaatnya. Biar kelihatan bukan gunaannya dan manfaatnya. Ya, saya percaya Tuhan menciptakan kita ini ada tujuannya. Amin. Sama seperti manusia, contoh menciptakan kursi, kegunaannya untuk duduk. Siapa yang duduk? Ya, manusia. Ya, saya percaya kita diciptakan Tuhan supaya kita berguna. Amin. Ya, bergunanya untuk apa? Menghabiskan kopi. Ya, apa sih guna kita ini? Fungsi kita ini apa? Halo. Menjadi berkat. Apalagi? Ya, ini kelihatan nggak pernah baca Alkitab. Menjadi saksinya. Apalagi? Menambah saudara. Apalagi? Menolong. Apalagi? Menikah. Ini jawabannya hampir betul. Hampir betul. Ya, kalau kita lihat bagaimana tujuan Allah menciptakan manusia, kan ada tujuannya toh. Ya. Supaya berlanang cuculan ya. Berkuasalah. Ya.
Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, ya kan, gambar diri Allah rusak, kehilangan kemuliaan. Tapi ingat, kalau Anda dan saya hari ini katanya Kristen, hidup sesuai firman Tuhan, saya nggak khotbah gantikan Pak Prayogo loh ya. Kalau Anda mengatakan hari ini Anda Kristen, tapi hidup Anda tidak menjadi berkat, hidup Anda tidak sesuai Alkitab, katakan bocai. Bocai katanya Pak Jeffrey. Apa artinya? Tahu bocai? Tanya Pak Jeffrey. Bocai itu puhau. Jiangwa yitatwe. Yang artinya Omong gede gak ono. Ya, saya bersyukur bisa berada di tengah Bapak Ibu Saudara. Saya berharap kedepannya BKG itu seperti yang Pak Prayogo katakan tadi ya, firman Tuhan tadi, akunya dibuang, mau disakiti, mau diapakan, semua itu tentang Tuhan, bukan tentang kita. Amin. Amin. Itu yang saya dapat rema malam hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara masih punya sakit hati, benci, tidak memiliki kasih, tadi yang terutama kasih ya Pak ya. Yaitu Jiangwai Tatui. Cakwe. Nanti WA ya Pak ya. Ayo Pak, apa artinya Pak? Apa artinya? Saya berharap PKK ke depannya memang boleh menjadi apa ya? Teladan. Apa sih teladan itu Bapak Ibu Saudara? Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya teladan itu tupos, gambar diri, contoh, figur, itu tupos. Jadi teladan itu diambil dari kata tupos. Kalau hidup kita tidak mencerminkan Kristus, gambar diri hidup kita tidak mencerminkan Kristus, ya bukan BKG namanya. Tumor. Saya nggak ngelawak loh Bapak Ibu. Setengah. Saya berharap apa yang menjadi visi misi Kristus itu ada di BKG. Ben kanton gunai, biar kelihatan fungsinya, guna kita dulu sebagai anak-anak Tuhan. Ingat sebelum Tuhan naik ke surga, katakan pergilah jadikan seluruh bangsa murid. Apakah itu tugas gembala, pendeta? Halo? Halo? Semua orang. Terus caranya menjadi saksi Kristus itu bagaimana? Harus khotbah seperti Pak Prayogo? Di antaranya bisa. Halo? Apakah harus jadi pengkhotbah? Harus jadi pengajar? Tidak. Tadi loh, sudah dikasih contoh sama Pak Prayogo. Ngambil sampah itu melayani tidak Bapak Ibu? Melayani, itu hal sepele. Saya kalau boleh bersaksi ya Bapak Ibu Saudara, saya memulai pelayanan saya dari bersihkan kursi, nyapu gereja, ngepel gereja. Karena saya dulu waktu ditunjuk menjadi penerima tamu saya nggak berani, karena saya ini tidak peta lidah. Seperti Musa katakan, saya nggak pintar ngomong. Saya ini seorang yang gagap, saya bisa bicara lancar itu karena kebiasaan. Apa? Luar biasa, biasa di luar. Ya, saya berharap BKG ini menjadi wadah di mana gambar Kristus itu ada dalam wadah BKG, yaitu Bapak Ibu Saudara. Makanya saya mau katakan, kalau boleh saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, Kristen itu bukan sekedar agama. Kristen itu adalah gaya hidup anak-anak Tuhan yang serupa gambar Kristus. Kalau hidupmu saat ini masih menyimpan kepahitan,
tidak memiliki kasih, masih suka rasan-rasan sana sini, Anda tidak layak disebut Kristen. Saya nggak perlu jelaskan Kristen itu apa, dan diambil dari bahasa aslinya kan Kristus, pengikut Kristus. Nah kalau kita ngomong kita ini pengikut Kristus, hidup kita nih bahasa Jermannya itu sakarmu dewe. Bahasa Madura itu kardiman, karapadiman menyaman. Jok ngocak menorok Gusti Yesus. Berposang apa Madura. Ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara, ayo bangun kesolidan, bangun integritas, bangun kesatuan. Segala sesuatu akan berjalan kalau kita ini memiliki satu roh, satu spirit, satu visi dan misi. Yaitu apa? Satu roh, spirit, Kristus. Visi misi apa? Kristus. Segala sesuatu untuk Kristus. Ya mungkin itu ya yang dari saya. Dan saya mau katakan kalau memang suatu hari ada camp atau apa, saya siap mendukung. Bukan hanya kegiatan apa asal tidak bentrok sama pengembalaan saya dukung, saya support. Tadi Pak Fendiun ngomong, ayo besok saiki bukan saya nggak mau Bapak Ibu Saudara, saya support, benar. Saya ini seperti Pak Prego, kita hidup nih harusnya ya kita pikirkan nanti dan besok. Nanti dan besok itu apa? Mempersiapkan kita mati. Halo Bapak Ibu. Ya, mohon diperkenalkan, saya Eko, lengkapnya Eko Witono. Bapak saya kasih nama katanya Lilitan Eko. Langsung ya. Puji Tuhan, dari Gusti itu memang enak ya. Jadi saya pun tadi, saya baru 16 tahun menjadi anak Tuhan. Semakin hari Tuhan izinkan saya berkenalan dengan lebih banyak orang baik, ya, warga kerajaan Allah, calon penghuni surga. Di usia saya ya sama dengan Pak Prayogo 56. Saya istri 1, anak baru 5. Mau nambah lagi Pak? Ini yang saya nomor 4. Jadi masih punya adik lagi. Puji Tuhan, dia sama adiknya ya ikut ini. Sedikit saja, ya luar biasa. Saya sebenarnya sejak saya kembali jadi anak Tuhan itu awalnya itu ya saya Kristen abal-abal, pokoknya gereja. Tapi di 2017 saya mengalami sakit dan itu adalah turning point. Awal titik balik saya memberi darah saya pecah, dan disitulah Tuhan bukakan jalan sehingga saat ini begitu banyak ladang yang Tuhan sediakan, di mana saya menjadikan hidup saya jadi lebih bermakna daripada dulu. Ya, jadi terima kasih. Ada mungkin saya berbagi 2 kata aja yang menjadi satu motivasi saya. Kebetulan ini dari Ibu Gembala saya, salah satu yang memotivasi saya. 2 yang pernah dari teman Jumat di dalam konsep untuk menyampaikan ke saya, kualitas kekristenan seorang tidak dari berapa lama dia jadi orang Kristen. Itu memotivasi saya. Kedua dari Ibu Gembala saya adalah 2 kata yang terdiri dari 4 huruf yang sama, yaitu adalah ubah dan buah. Saya bersyukur bisa ikut camp Nias Jati dan mendapatkan materi-materi yang di situ kata ubah ini sungguh saya bersyukur sekali. Materi-materi yang ada sangat memberkati saya, sehingga
pemulihan yang saya alami, perkembangan pemulihan sebenarnya. Saya dipulihkan mungkin sejak saya jadi anak Tuhan, tapi semakin ini berdampak sekali ke anak keluarga saya, juga ke ke lingkungan saya, juga ke ladang-ladang yang Tuhan sediakan itu saya ikut melayani. Nah, terkait dengan saya sekarang sudah berkenalan dengan PKG, ya saya ini siapa? Saya di saat kembali jadi anak Tuhan, bahkan mungkin sampai sekarang kalau Bapak Ibu nanya saya profesinya apa, saya bingung. Walaupun anak saya kalau ditanya ini anak saya nomor 4 ini yang lain-lain memiliki, kalau ditanya kita apa, kalau yang nomor 4 ini mesti nanya pengen jadi apa, pengen jadi pengusaha kayak Papa. Saya nanya, loh kamu lihat Papa ini pengusaha kayak gimana? Lah Papa terjadi nganggur, kuyang-kuyur. Nah, tapi tadi di kalimat saya di awal dari Gusti banyak enak, jadi Tuhan izinkan saya hidup berkelimpahan, hidup pas-pasan, pas butuh, pas ono. Jadi saat ini dengan apa yang saya punya, ya saya sebenarnya memang kalau saya seperti kemarin Pak Yahya ya melalui video call langsung telepon pas lagi sama ini, saya lagi tanya Pak bisa ikut gini. Saya tahu pikiran saya juga tahu, saya juga dengar kebetulan berapa persen mungkin yang saya sudah kenal itu termasuk Pak Trisulo, Polcer, Pak Hendrik ini juga ada satu pelayanan dengan saya di beberapa tempat. Pak Bendiun ini tetangga saya dari kecil di Pertegan. Jadi ya sebenarnya Bu Esther ini saya juga sudah lama pernah saya berkunjung kepada atas perintah dari Bapak Gembala saya. Jadi sudah semakin banyak saya diizinkan Tuhan berkenalan dengan orang baik. Terima kasih. Jadi seiring dengan itu untuk saya tinggal di Sekali, monggo BKG ada kegiatan, ya saya punyanya ini, monggo diperlukan diangkut-angkut. Repot-repot ya Pak. Ya kalau saya pas bisa ini ya saya ikut terlibat, kalau tidak ya mungkin diwakili apa yang saya punya, monggo. Itu aja dari saya. Terima kasih. Tim multimedia itu paling makan banyak biaya. Makan banyak biaya. Tapi hasilnya berjalan waktu mungkin yang masih banyak yang tim multimedia perlukan. Mari coba bersama. Dan kalau yang kita lihat bersama masih punya pribadi, kedepannya mungkin kalau Tuhan izinkan bisa punya. Terima kasih. Bukan saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Yang lain kan tahu tidak tahu apa yang dikatakan. Saya tahu, cuma saya biasanya ngomongnya ke suami saya. Nah, ya sekarang ke banyak orang. Satu hal yang tadi sempat saya sampaikan ke suami saya, Pak, misalnya BKG nggak melulu soal rohani gitu, terus kita bikin pelatihan apa gitu yang mungkin di daerah mana yang punya potensi apa tapi belum dikembangkan, terus kita bisa kontribusi di situ, itu gimana ya? Terus suami saya bilang, ya iso saja no, ya tapi daerah mana yang bisa terjangkau oleh kita, nggak usah sih aduh luar Jawa bukan, tapi yang dekat-dekat di sini saja, tapi yang ada potensi tidak bisa mengembangkan. Nah, itu kalau bisa BKG itu memfasilitasi. Yang pertama, yang kedua untuk BKG ini karena laki-laki semua ada baiknya melibatkan putra-putrinya perempuan, putrinya atau istri-istrinya ya, untuk ikut nyengkuyung. Jadi tidak hanya begini, tadi kan ibu-ibunya ada protes kalau bapaknya ada acara ini ya harus mendukung ya. Dan dukungannya semacam apa? Seperti mendukung ya ini tadi, seperti hari ini tadi ibu-ibunya tidak apa-apa, bahkan ayo ibu-ibu mengkoordinir konsumsi misalnya, ibu-ibu mengkoordinir suruh bawa apa-apa gitu, itu gak apa-apa.
apa-apa. Itu menurut kami para perempuan ya. Tadi saya sempat sama Bu Fira itu ngobrol saat itu. Jadi kalau bisa bukan hanya bapak-bapak, karena kita tahu ya bapak atau pria itu fokusnya satu. Duit. Kalau perempuan fokusnya nggak hanya fokus di satu hal, tapi sikile sokrono, tangannya sokrono, kepalanya sokrono gitu loh. Jadi ada sebaiknya melibatkan perempuan, bukan saya sekedar, tapi yang lain saya tetap membantu gitu. Tapi yang lain-lain yang belum ikut gitu loh. Jadi supaya semua itu akhirnya bisa saling membantu, baik yang orang-orang lama maupun orang-orang baru. Itu saja. Terima kasih Pak. Salut hari ini semuanya. Shalom. Seperti tadi Bu Tuti sampaikan, memang saya tadi agak nggak nyaman dengan suami saya karena namanya kegiatan yang besar itu pasti harus ada koordinasi yang baik. Sudah berkali-kali namanya mengundang bapak-bapak ke kantor dan saya juga ikut ambil bagian memberikan apa gitu. Tapi nggak pernah diceritani apa hasilnya apa. Ini yang terjadi Pak. Akhirnya tadi waktu di rumah saya harus Yaya bilang beli ayam ini. Yopo, saya bilang gitu. Tukundok. Saya agak gemes rasanya karena tidak ada koordinasi gitu loh. Yaya cucuk Yaya ini. Nikah ngono gak mangan awake sore Mas. Tidak ada koordinasi ya. Itu masukan bagi PKG kalau memang ada kegiatan-kegiatan atau event-event besar yang seperti sekarang ini, kami sebagai istri, sebagai penolong itu dilibatkan supaya kami bisa mengukur apa yang harus kami kerjakan. Seperti tadi Bu Tuti sampaikan, handle masalah konsumsi, akhirnya apa yang harus kami bawa itu terakomodir ya. Itu yang pada mikir dok. Kami inginkan supaya tidak selegenje gitu ya. Ya Mi, tahun depan Mi diperbaiki lagi. Ngapain tahun depan? Satu bulan lagi Mi acara Mi. Oke. Ya. Lalu seperti tadi Bu Tuti sampaikan, memang perlu ada inovasi-inovasi baru yang dikerjakan oleh BKG seperti pelatihan macam-macam lah namanya pelatihan. Yang terdekat ini kayaknya mau ada KKR pemuda. Mungkin KKR pemuda Malang Selatan ini saya sangat mendukung karena dengan kondisi pemuda yang sekarang ini sangat-sangat riskan dengan gadget dan macam-macam, itu tolong keluarga muda ini ya, ini ada passion gitu loh, ada greget bahwa saya ingin memberikan banyak orang. Itu yang kadang-kadang saya pribadi dan juga suami itu ada merasa arek-arek ini loh kok nggak punya kerinduan, nggak punya greget gitu loh untuk bisa memiliki motivasi, memiliki keinginan untuk bisa memulihkan banyak orang. Keluarga muda yang 7 orang ini, ayolah Kak, kita memberikan sesuatu yang benar-benar berguna untuk banyak orang. Itu harus kita kerjakan. Nanti namanya dana itu pasti akan mengikuti. Jadi harus ada action dulu. Jangan merasa bahwa saya nggak bisa atau nanti dananya dari mana. Itu jangan dulu. Kita harus bergerak dulu bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui kegiatan ini. Itu saran saya aja supaya nantinya benar-benar ada sebuah keberakan dari PKG bahwa kita bisa mengerjakan ini. Nanti banyak dukungan kok, itu jangan khawatir. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan.
mengucap syukur dan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Malam yang indah ini Bapa, kami naikkan syukur dan terima kasih atas anugerah dan rahmat-Mu yang melimpah kepada kami semuanya, anggota BKG ini Tuhan. BKG ada bukanlah kebetulan, tetapi ini adalah rancangan Tuhan, di mana Engkau pakai hamba-hamba menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Karena perintah-Mu jelas, kita harus pergi membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada-Mu Tuhan. Kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Banyak orang-orang yang tergelincir oleh karena arus dunia. Mereka hanyut oleh karena keangkuhan hidup. Sebab itu ya Bapa, kami mohon kasih karunia-Mu kepada seluruh anggota BKG ini, menjadi alat-Mu, menjadi pimpinan-pimpinan yang bisa membawa dampak yang positif, menjadi alat yang berguna bagi orang lain yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan tugas amanat agung yang luar biasa kepada seluruh anggota BKG ini, supaya bergerak memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan Tuhan, dan membawa berita keselamatan kepada dunia yang gelap ini. Jadikanlah BKG terang yang bersinar, jadikanlah BKG garam yang berfungsi, jadikanlah BKG surat kabar terbuka, dibaca oleh banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan mengutus BKG, Tuhan memperlengkapi dengan urapan ilahi, perkataan surgawi, tindakan surgawi akan semakin nyata pada akhir zaman ini. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur karena Engkau memilih BKG menjadi satu sarana untuk membawa jiwa-jiwa yang mati dihidupkan kembali, yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang timpang berjalan, untuk menemukan jalan kebenaran dan hidup, sehingga bisa melewati jalan yang sempit, namun kemuliaan tersedia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah seluruh program yang dicanangkan ini akan menjadi satu sarana untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu. Bukan hanya sekedar wawasan, tapi ini akan menjadi satu kenyataan. Oleh karena Tuhan campur tangan di dalamnya, mujizat akan menyertai tiap langkah perjalanan dari BKG ini. Terima kasih Bapa. Kami tahu kami sudah banyak kekurangan, tetapi Allah yang penuh kuasa akan melimpahkan kasih karunia-Mu kepada seluruh panitia yang ada, bagaikan tali, bagaikan rantai yang tidak ada ujung pangkalnya, bersatu hati, sepakat untuk melakukan pelayanan yang mulia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, karena Engkaulah sumber segala-galanya. Kami yakin dan percaya BKG bisa berjalan sukses, menjadi BKG yang semakin solid dipakai Tuhan pada zaman akhir ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada malam hari ini kami juga berdoa bagi tempat ini yang Tuhan telah sediakan lewat Bapak Polsek Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, Kau pakai hamba-Mu Tuhan, supaya tempat ini akan semakin diberkati Tuhan, akan juga semakin jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapak, seluruh pekerjaannya, seluruh karyawannya diberkati, kesehatannya, kebersamaannya, kegotong royongannya akan semakin nyata oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, pada malam hari ini sebentar kami mau pulang meninggalkan tempat ini. Kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu, pertolongan-Mu yang senantiasa memimpin kepada kami semuanya. Tuhan, kami mohonkan berkat bagi keluarga demi keluarga yang ada pada malam hari ini datang. Berkatilah rumah tangganya, hidup nikahnya, kesehatannya, imannya, usaha pekerjaan dan masa depannya ada di dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya keluarga-keluarga yang terpilih ini akan menjadi sinar kemuliaan Allah yang dipancarkan dalam rumah tangganya, di dalam kelilingnya, dalam komunitas
berjemaat dalam masyarakat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mempertaruhkan harapan kami hanya di dalam Tuhan, karena kami tahu Engkaulah segala-galanya bagi kami. Terima kasih Bapak, penyertaan dan perlindungan-Mu bagi yang tinggal di tempat ini. Pagari dengan malaikat-Mu, damai sejahtera Allah melimpah bagi mereka yang pulang, dan sertai perjalanan sampai di rumah dengan selamat. Semua bisa istirahat dengan damai sejahtera Allah. Suasana surga melimpah bagi seluruh anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba mengakhiri ibadah pada malam hari ini dengan satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasihi, Tuhan Yesus sayangi, mari kita akan kedangkan kedua tangan kita. Kita akan terima berkat yang dari Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, bawalah pulang berkat damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan Roh Kudus memimpin kita semuanya mulai malam hari ini sampai Maranatha, sampai datang kali yang kedua menjemput para salehnya yang diberkati dan percaya kepada Tuhan. Kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Sebentar saya mau ini satu gambaran saja. Saya bukan khotbah ya, saya enggak lihai khotbah kayak Pak Bani. Saya hanya begini. PKB ini kan banyak hamba-hamba Tuhan. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan, enggak ada yang enggak. Ya, kita semua hamba Tuhan. Kalau kita punya program bersama-sama kita gotong, tidak ada yang mustahil. Contohnya saya sendiri, bukan saya bermegah diri ya, bukan saya sombong, enggak. Ini satu pelayanan yang kami kerjakan karena ini perintah Tuhan. Saya menjadi pelaku firman Tuhan. Sejak kami kecil, Bapak Ibu sudah saksikan, tempatnya kecil, jemaatnya sedikit, ya, yang melayani sendiri. Jadi nggak ada yang bisa kami andalkan, nggak ada yang kami banggakan, nggak ada. Satu hal yang saya lakukan, saya hanya percaya kalau Tuhan yang panggil, memberikan kepercayaan dalam pelayanan, Tuhan memperlengkapi. Contohnya, kalau saya ini minggu kelima, ini bukan menyombongkan diri ya, ini yang saya lakukan. Kalau ada minggu yang kelima, saya ini pergi ke pelayanan ke desa-desa bersama Pak Prayogo, gabung dengan Dr. Risti, ada pengobatan gratis. Saya tidak punya uang deposito di bank, nggak ada. Saya nggak punya tabungan khusus untuk pelayanan gereja, tidak punya. Yang saya punya hanya Tuhan Yesus. Iman. Saya katakan kepada jemaat, mari Bapak Ibu, kita mau melayani Tuhan dengan hati, ketulusan ditambah dengan kerelaan tadi ya. Mari kita gunakan iman. Kalau kita diutus Tuhan melayani ke desa, mari kita minta benih, bukan roti. Kalau roti dimakan, kalau benih ditabur. Saya katakan, Tuhan, kalau Tuhan utus saya ke desa, umpamanya mana itu yang Tulungagung, bulan Februari saya ke Tulungagung. Hamba Tuhan ini sudah 2 tahun minta saya melayani di sana, tapi saya bilang, tanya Tuhan dulu. Kalau Tuhan izinkan, saya datang. Tepatan bulan Februari kemarin saya ke sana. Ada 2 tempat gereja yang induk, ada 25 kakak. Yang gereja cabang ada 28 kakak. Tuhan, saya minta benih ditabur di sana. Kurang 3 hari, ya. Kurang 3 hari ada orang yang dari Malaysia. Saya yang nggak begitu kenal akrab, tetapi beliau telepon, Ibu, ini ada dana untuk bantu pelayanan desa. Saya bisa membawa sembako 55 paket, itu karena Tuhan, bukan karena saya. Jadi kuncinya hanya satu, mau dan melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Saya yakin dan percaya, seyakin-yakinnya BKG akan semakin diperluas daerahnya, akan dipakai Tuhan dengan luar biasa sesuai dengan program yang ada. Inilah Bapak gambaran dari saya.
Tuhan berkati. Bapak Ibu maju ke depan, kita foto bersama ya, sebentar aja ya. semuanya. 2 menit. Maju semuanya. Kita akan foto untuk bisa jadikan dokumen asli. Sebelum kita bakar sate. Ya. Ayo foto semuanya. Semuanya. Besok Pak